Oke, sekarang saya nanya ke Ino. Wah. Iya, saya jadi hostnya dari Gara-gara punch deh. Oke nih, karena tadi kita udah ngobrolin, chatting, dan semua media yang bisa kita pakai nih buat kenalin Tuhan. Dari Yes He Is kita ternyata punya nih salah satu games, namanya The Plunge. Boleh langsung dibuka, Valentino? Gamesnya bisa dibuka aja langsung di websitenya Yes He Is. Dan gamenya itu ada di bagian toolkit, dan teman-teman boleh sign up dulu, teman-teman boleh clock in dulu, dan nanti teman-teman bisa akses games ini. Dan di games ini lebih ke arah kita akan kasih lempar pertanyaan nih. Jadi kita mau coba sambil main games juga nih. Ketika kita ngelempar pertanyaan, gimana cara sih kita sebagai orang yang kenal Yesus, gimana sih kita bisa bantu orang lain untuk kenal Tuhan juga. Wah, Kak Daniel udah mikir banget nih kayaknya. Belum ditanya nih pertanyaan. Ini masih harus dipencet dulu. Jadi ini bukan pertanyaan asli. Oke. If you could live anywhere in the world, where would it be and why? Kalau saya bisa tinggal dimanapun saya memilih, ada di mana dan kenapa ya? Saya jatuh cinta dengan Jepang. Kalau misalnya ditanya kenapa, I love the culture. Saya suka budaya Jepang. Saya suka makanan Jepang. Saya suka udaranya Jepang. Saya suka keperaturannya di Jepang. Gitu. Oke, kita next turn. Jadi ini masih level 1, Kak. Giska, ask Ino. What is the best book you've read recently and why did you love about it? Ya, no, gimana jawabnya? Jadi gini guys. saya buta huruf guys. Saya nggak Makanya baca dari buku. tadi yang baca kita. Iya. Teman-teman tahu nggak siapa? Saya suka baca buku. Cuma kebetulan memang sudah lama tidak baca buku. Alkitab itu nggak dibaca. Kita baca Alkitab. Yesus absen satu ya. Oke, tapi kalau kita bicara buku, aku terakhir baca buku tentang Not Offend. Nah, Not Offend itu benar-benar ajarin aku tentang gimana sih kita sebagai orang Kristen yang nggak cuma sekedar jadi fansnya Tuhan aja, tapi kita benar-benar bisa menghidupin sebagai followernya Tuhan. Karena pada akhirnya ketika kita cuma bicara ngefans, itu sama aja kayak kita ngefans sama artis. Kita tahu artisnya, kita tahu dia suka apa-apa, tapi kita nggak pernah tahu kehidupan dia seperti apa. Nah, itu aku benar-benar belajar dari buku itu, di mana kita nggak cuma bisa ngefans sama Tuhan, kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu Tuhan itu bisa menyembuhkan orang, kita tahu Tuhan memberikan kesembuhan buat banyak orang lah, dan orang-orang itu disuruh untuk kembali menceritakan tentang Yesus, tapi kita nggak pernah tahu ketika dikulik lebih dalam Tuhan tuh mau apa sih sama diri kita. Kita cuma tahu dari cerita-cerita itu, dan kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau ceritain dari hidup kita buat orang lain. Aku belajar banyak dari situ. Berarti kayak fans itu nggak punya hubungan pribadi Yes, ya. betul. Nggak ada hubungan Kalau follower pribadinya. itu punya hubungan pribadi. Betul. Ya. Makanya kita harus pray, connect, respons. Masuk. Yes. Oke, lagi ya. Nextnya Giska, lebih suka nelponan atau lebih suka texting? Dan kenapa? Lebih suka teleponan. Karena aku anaknya quality time banget. Oh, bahasa kasihnya itu ya, Iya. love language-nya quality Quality time. time banget. Jadi menurut aku kalau texting itu kayak quality-nya kurang gitu. Dan Oke. kayak tadi kan kita nggak bisa tahu ekspresinya, nggak bisa tahu tone suaranya gimana. Jadi menurut aku telepon itu lebih berkualitas. Dan lebih bisa diverifikasi ya. Lu Iya. lagi di mana? Oh, di kamar. Kok Coba berisik? video call. Kamar Ino, siapa? di mana ini Ino? Apakah sebentar lagi tahu gak sih punya satu metode baru ya, pakai telepon? Phone call, gak chat, phone call. Oke. Timnya pusing. Tadi 15.000 kita chat, ganti ini level. 15.000 telepon. Kita ganti Oke. levelnya dulu Kak. Oke. Ini terlalu mudah buat Kak Dani. Khusus kita berdua level 2, khusus Kak Dani level 3 ya. Benar. Kita... Oh, ini pertanyaan Ini ada menarik pertanyaan. nih. Oh, oke. Berarti saya lagi menanyakan ke Giska. Baik. Kamu mau bisa baca buta Nggak huruf? supaya diklarifikasi. Iya, biar kayak kamu bisa baca. Oke. Bisa baca dia. Oke. If people had to apply to be your friend, what would be the criteria? Oh. Bisa ya? Cocok ya? Agak-agak medok kan? Iya, lihat namanya juga Jawa. Muka doang. Oke, kalau orang apply jadi teman aku gitu, kriterianya apa? Yes. Pakai CV nggak? Sebenarnya nggak ada kriteria khusus sih. Mungkin sebenarnya cukup ngobrolnya nyambung aja dan kayak kita bisa sama-sama support, nggak saling menjatuhkan. Kayak itu cukup deh jadi kriteria teman. Frekuensinya sama ya, paling Iya, nggak ya bisa benar. ngobrol gitu ya. Oke.
Berarti kamu emang bener-bener orangnya quality time banget ya, karena kan ngobrol itu kan butuh undivided attention ya. Iya. Bisa itu tuh. Kalau Kak Daniel apa? Bahasa kasihnya apa? Quality time. Bahasa Suami. kasihnya saya. Bahasa kasihnya saya kalau saya lihat itu act of service. Act of service. Oke. Gitu. Jadi kalau kamu mau ngepel buat rumah saya itu Boleh, nanti kita jadwalin ya. Dijadwalin. Bisa masuk lagi. Karena kan Tuhan ajarin kita buat jadi pelayan juga. Luar biasa. Oke, Oke. lunch lagi. Oke, sekarang saya nanya ke Ino. Wah. Iya, saya jadi hostnya dari Gara-gara dari- lunch. Oke, Ino, have you ever had a moment when you felt truly at peace? And can you describe it? Jadi gini. Oke, momennya aku merasa damai banget ya. Sebenarnya bukan momennya itu mungkin nggak cuma di satu momen aja, cuman maksudnya kayak di dalam perjalanan hidupku pun pada akhirnya ada momen di mana aku merasa sempat meragukan Tuhan, sempat mempertanyakan jawaban Tuhan itu di mana, tapi pada akhirnya ketika aku tahu jawaban itu, aku tahu kalau di situ ada damai yang dari Tuhan. Jadi memang momennya adalah mungkin let's say ketika mau lulus kuliah misalnya nih. Salah satu yang paling aku ingat sih ketika mau lulus kuliah kan proses untuk mengerjakan tugas akhir dan kemudian aku sudah harus memikirkan ke depannya aku mau kerja di mana dan sebagainya. Itu adalah momen yang paling ditunggu-tunggu sebagai seorang mahasiswa ketika mau lulus. Nggak cuma mikirin tes skripsinya atau tesisnya, tapi juga harus pikirin abis itu mau kemana nih. Dan itu yang benar-benar bikin nggak bisa damai. Dalam artian, gue udah apply sampai 10, sampai 20 company, nggak ada yang terima-terima lagi. Jangka waktunya udah 2 bulan lebih nih nganggur nih dengan kerjaan, udah tinggal cuma tunggu graduation aja. Itu kan benar-benar yang bikin kayak kotar-katir juga kan. Kotar-katir apa sih bahasa? Kotar ketir. Nggak ada kotar katir ini bahasanya. Jawa. Oke, nah jadi momen-momen seperti itu yang bikin aku mengkhawatirkan banyak hal, tapi pada akhirnya ketika aku belajar melihat dari kacamata Tuhan ya, Tuhan kenapa sih aku belum dapat kerjaan, dan Tuhan cuma ingetin kayak, ya nggak apa-apa, be patient aja, karena gue sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik buat lu. Dan memang momennya mungkin bukan untuk di company itu, tunggu aja, gue akan siapin. Dan once ketika aku denger itu dan aku mempercayai kalau semuanya akan baik-baik aja, ya di situ aku merasakan damai itu, dan aku bener-bener yang kayak, oke, gue nggak khawatir lagi dengan kapan gue dapat kerja, gue bener-bener menikmati dan merasakan kayak, oke, kalau gue belum dapat kerja di 2-3 bulan sekarang ini, berarti memang momennya bukan gue tetap akan fokus buat cari kerjanya, tapi mungkin gue juga harus fokus sama keluarga gue. Mungkin gue harus fokus sama teman-teman gue. Dan di situ akhirnya memang aku memutuskan buat waktu itu abis kuliah akhirnya aku pulang ke kota dari kampung kan awalnya, dari kampung pulang ke kota. Pulang akhirnya kumpul sama keluarga dan banyak akhirnya bisa ngobrol, bisa banyak hal yang dilakuin sama keluarga, dan once itu terjadi pun nggak lama aku dapat apply kerja. Wow. Dan di situ aku benar-benar ngerasain damai yang dari Tuhan banget, kayak oke, janji Tuhan tuh benar-benar akan fulfill ketika kita menjalani dan taat. Wow. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya Ino. Wah. Jadi ganti Baru kali ini saya tidak mau menerima bonus. Tapi berarti kedamaian kamu itu didasari oleh janji Tuhan atas Yes. hidup kamu ya. Iya. Jadi ketika kamu tahu janji Tuhan atas hidup kamu, mau kamu sedang mengalami guncangan hidup apa, kamu berasa Tetap damai. merasa damai. Mau nggak ada kerjaan 2 bulan, 4 bulan. Jangan lama-lama juga. Jangan. 2 bulan aja cukup. 2 bulan aja cukup. Oke. Oke. Oke, ini buat Kak Daniel. How do you define success in your life? Wah, ini pas banget. Wow. Has this definition changed over time? Wow. Oke. Ini pertanyaannya udah makin dalam ya. Ini bagus banget nih aplikasinya nih untuk bisa kenal satu sama lain nih. Jadi bagus banget. Oke. Pertama kali saya pasti mendefinisikan sukses itu pakai definisinya dunia ya. Good career, good income, prestasinya juga baik. Kalau di dunia olahraga, you dapat juara 1, juara 2, nggak dihitung sukses, pokoknya juara 1. Tapi in overtime ini berubah. Yang tadinya saya itu result oriented, ketika kita sukses, definisi suksesnya itu pokoknya result oriented, hasil akhirnya seperti apa. Definisi sukses saya itu lebih ke proses oriented. Di dalam proses untuk mencapai goal saya menjadi lebih baik nggak? Itu. Jadi mungkin ngawang-ngawang, tapi the idea of suksesnya saya itu sekarang, apakah pertama saya sebagai pribadi menjadi lebih baik, dan yang kedua apakah dalam perjalanan saya untuk mencapai goal yang sudah ditentukan,
saya bisa berdampak positif buat orang lain atau enggak. Gitu. Dan kalau misalnya jawabannya dua-duanya iya, ya udah kita terima itu sebagai definisi sukses. Wow, definisi suksesnya bagus banget ya. Ini out of the box banget ya. Maksudnya biasa sukses itu kan suatu posisi, suatu income tertentu atau segala macam. Tapi kayak kalau dengan kayak gini menurut aku setiap hari bisa jadi kesuksesannya Kak Daniel. Yes, and every day you gotta celebrate and grateful dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam kita. Gitu. And this is a definition of success, being able to share stories with you di sini. Bener banget, karena emang kita juga harus bisa ceritain tentang kebaikan Yesus lewat hidup kita. Iya. Nah, boleh nggak Kak Daniel, karena kita masih punya sedikit waktu lagi, boleh nggak Kak Daniel, dari sisi Kak Daniel sendiri sebagai di digital ministry lah, ketika ketemu banyak orang yang punya banyak pertanyaan, Kak Daniel punya satu, mungkin let's say encouragement atau apapun itu untuk teman-teman di luar sana yang sedang bertanya-tanya, atau bahkan mungkin buat orang-orang yang sedang cari tahu nih, gimana sih cara gue bisa bantu orang buat kenal Yesus? Oke. Jadi yang pertama ya, yang saya mau kasih pesan dan kesan ketika kita masuk ke dalam dunia pelayanan, itu yang pasti posisi hati kita harus tepat dulu ya. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai ambisi pribadinya kita. Pelayanan itu harusnya balik lagi untuk kita memuliakan Tuhan. Karena pelayanan di dunia digital ini banyak kali kita bisa ukur dengan angka-angka yang bisa menentukan kesuksesan tadi. Berapa banyak orang yang kita raih, ngobrol sama 15.000 orang, wah ada berapa jiwa yang diselamatkan, wah. Tapi bagaimana konteks ketika Tuhan bilang, I leave the 99 for one. Wow. Berarti that's definitely, it's not about the number. Ya kan? Karena Tuhan nggak mementingkan numbernya. Tapi Tuhan menentukan sikap hatinya. Yang menyatakan bahwa even one soul, it's important. Kalau kamu hanya dalam hidup kamu itu, kamu punya kesempatan untuk menjangkau satu dan kau bisa menjangkau satu itu do it, lakukan itu. So buat saya tipsnya, tipsnya bukan do it, tapi just do it. Sponsor. So come dengan pelayanan itu dengan motif hati yang tepat. Dengan motif hati, bukan jadikan ambisi pribadi, cuman sebagai bentuk ketaatan kita dan tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus karena telah menyelamatkan kita. Wow, keren banget. Oke, thank you banyak Kak Daniel salah ngomong. Kita ulang ya. Thank you Kak Daniel sudah memberikan waktunya untuk berkesempatan kita ngobrol di sini, sharing tentang gimana sih cara kita kenalin Yesus. Dan mungkin kita di segmen ini kita akan selesai di sini, dan teman-teman juga jangan lupa buat dengerin terus podcast-podcast dari YesIS yang lainnya, dan kita juga punya platform website dan sebagainya. Teman-teman boleh pakai itu semua ya. Yes. A very good platform. Yeah. A very good platform. Kita juga mau encourage teman-teman yang punya teman-teman yang lain, kalian bisa jangkau, gampang banget Kak Daniel udah share sama kita via chat aja, kalian bisa encourage teman-teman kalian. Kalian juga bisa pakai platform YesIS, juga platformnya Kak Daniel, tahu nggak sih? Kalian bisa pakai media-media yang ada buat menjangkau lebih banyak lagi teman-teman kalian. Iya, nah nggak lupa juga, karena ini kan prosesnya akan berjalan setiap hari ya. Proses setiap hari ketika kita belajar untuk membantu orang untuk kenal Yesus, dan itu pun success story-nya panjang. Tadi aja Kak Daniel butuh waktu sekitar 14 bulan. Which mungkin teman-teman juga punya si kisah sukses teman-teman ketika teman-teman berusaha untuk mengenalkan Yesus dan sebagainya. Teman-teman boleh jangan lupa juga buat cek di Instagram kita. Teman-teman boleh DM aja teman-teman yang ada di situ, dan teman-teman ceritain gimana sih kisah story. Susah banget kalau ngomong ya. Kisah sukses story teman-teman ketika mengenalkan Yesus seperti itu. Oke, thank you banyak Kak Daniel. Thank you so much, Terima Kak. kasih Ido, terima kasih Giska. Oke, kita sampai di sini aja. Bye.